Halo Sobat Bincang Energi, kembali lagi di program Bincang Energi siaran terkini atau BEST di minggu ini bareng aku Suti. Dan kali ini aku gak sendiri loh, aku juga ditemenin bareng rekan aku. Halo Sobat Bincang Energi, saya Kunto dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi terkini dan terhangat dari tanggal 8 sampai 21 Agustus nih. Nah, bener banget nih Bang Kunto. Jadi, kita bakal ulas berita-berita yang lagi hot nih mengenai energi. Yuk simak sama-sama informasi apa aja yang bakal kita ulas Sobat Bincang Energi semua. Oke Suti, berita pertama dan yang pasti masih hangat banget nih, datang dari CNBC yang membahas soal persiapan regulasi untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan atau EBT, khususnya solar rooftop atau PLTS atap ya kalau di Indonesia, supaya bisa digunakan di masyarakat luas. Pasalnya dari potensi PLTS atap sebesar 32.000 MW di Indonesia, saat ini baru terpasang 31 MW loh. Nah, lebih lanjut, Menteri SDM Arifin Tasrif bilang kalau potensi EBT nasional sebenarnya mencapai 400 GW dan ternyata 200 GW-nya berasal dari energi surya. Cuman sayangnya nih Sobat Ben semua, pemanfaatan EBT saat ini baru 2,5% saja dari total potensi tadi. Makanya harus dikejar nih pemanfaatannya. Nah, bener banget nih Sobat Bincang Energi semua dan juga Bang Kunto. Jadi, yang lebih menariknya lagi dari proyek ini, Kementerian SDM gak sendiri loh ternyata. Mereka juga ikut menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau Gerilya. Nah, apa sih sebenarnya Gerilya itu? Nah, Sobat Ben semua, menurut artikel yang diposting pada 13 Agustus ini, Gerilya itu merupakan program studi independen bagi mahasiswa di seluruh Indonesia. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kompetensi dan mempercepat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap. Nggak tanggung-tanggung juga nih teman-teman semua. Melalui program Gerilya ini, Nadiem Makarim juga mendorong mahasiswa untuk bisa memaksimalkan penggunaan energi terbarukan loh Sobat Bincang Energi. Gimana? Keren banget kan proyek kerjasama dari kedua belah pihak ini? Kita sama-sama tunggu dan pantau terus bagaimana kelanjutan dari programnya ya, Sobat Bincang Energi. Sobat Bincang Energi semua, ternyata Kementerian SDM gak cuma lagi ngerjain proyek kerjasama yang tadi loh. Ternyata baru-baru ini, tepatnya pada 19 Agustus kemarin, mereka juga memulai proyek baru berupa proyek percontohan atau pilot project konversi sepeda motor berbahan bakar minyak listrik di lingkungan sekitar. Wah, kira-kira gimana tuh? Nah, ternyata menarik banget nih dari rencana ini, Sobat Bincang Energi semua. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB untuk transportasi jalan melalui proses konversi, serta sebagai salah satu rencana aksi transisi energi menuju energi yang lebih bersih pastinya. Keren banget ya kalau gitu ya Suti. Pas banget nih, dalam artikel ini juga dijelasin kalau Menteri SDM kita bilang bahwa program ini dapat menjadi pionir dan penggerak bagi penciptaan lapangan kerja serta UMKM baru, keterampilan baru dari generasi muda bangsa, para siswa SMK atau vokasi dan juga teknisi bengkel loh. Adapun biaya untuk konversi motor saat ini ialah berada di kisaran 10 juta per unit. Tapi jika makin besar pasarnya, pastinya biayanya akan semakin murah nih. Jadi untuk menumbuhkan tingkat keekonomian, maka pasar harus bisa diciptakan. Di Pak Menteri juga bilang, jika 2030 ditargetkan, konversi sepeda motor akan mencapai 1,3 juta unit. Nah, wow banget gak sih Sobat Bincang Energi semua? Nah, kalian juga tahu gak sih kalau misalkan untuk mensukseskan program ini ada kerjasama yang melibatkan berbagai pihak loh, terutama Kementerian Perhubungan melalui penerbitan sertifikat bengkel konversi sistem penggerak motor listrik pada kendaraan bermotor kepada Badan Litbang Kementerian SDM dan sertifikat uji tipe motor listrik loh. Nah, upaya ini juga merupakan bentuk komitmen dan perwujudan Indonesia dalam mengurangi emisi yang ada, supaya kita nggak bergantung
terus nih sama energi fosil Sobat Ben semua. Nah, Sobat Bincang Energi, kami punya satu lagi berita yang gak kalah hangat dari 2 berita sebelumnya nih. Apa aja kira-kira? Yuk simak sama-sama. Kira-kira Sobat Ben semua pada tahu gak sih berapa target bauran EBT hingga akhir 2020 ini? Nah, pas banget dengan artikel yang diterbitkan CNBC, pemerintah sebenarnya memiliki target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 mendatang. Hingga akhir 2020, bauran EBT-nya ternyata baru mencapai 11,2%. Namun hingga pertengahan tahun ini, bauran EBT bukannya meningkat, malah justru menurun. Padahal tahun ini bauran energi baru terbarukan RI ditargetkan naik menjadi 14,5%. Nah, kok gitu Bang? Kira-kira penyebab turunnya apa aja ya ini? Ternyata nih, Sobat Ben, penyebab turunnya capaian bauran energi saat ini diakibatkan beberapa proyek EBT mengalami keterlambatan. Hal ini juga langsung dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Dadan Kusdiana yang menyebutkan kalau pemanfaatan energi banyak tumbuh didorong dari sisi fosil akhir-akhir ini. Nah, kendati demikian nih Sobat Bincang Energi semua, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang dimiliki Indonesia seperti melalui sektor PLTS. Karena seperti yang kita tahu nih semuanya Sobat Ben, sumber EBT terbesar yang dimiliki Indonesia adalah energi surya dengan total potensi mencapai 207,8 gigawatt. Namun pemanfaatannya baru 0,1% saja. Nah, kabar baik juga nih bahwa saat ini PLTS atap sedang diusulkan untuk masuk menjadi program prioritas nasional atau proyek strategis nasional yang biasa dikenal dengan istilah PSN oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Krisnawan Anditya. Nah, kita sama-sama tunggu ya teman-teman kalau gitu semuanya. Semoga rencana pemerintah kali ini bisa menghasilkan bauran energi yang lebih besar sehingga penggunaan EBT di Indonesia semakin bisa dimaksimalkan ya. Oke, berita terakhir yang akan kita bawakan kali ini datang dari CNBC juga nih Sobat Ben. Kali ini membahas soal penyediaan energi nasional yang ternyata masih belum merdeka. Gimana itu kira-kira? Nah, ternyata nih Bang Kunto dan Sobat Ben semua, menurut artikel yang dirilis pada 17 Agustus lalu, menyebutkan kalau Indonesia ternyata masih mengimpor bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin sebesar 381.000 barel per hari atau BPH pada 2020. Nah, angka ini diperoleh dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Impor ini juga diperlukan atau dilakukan karena produksi BBM di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan BBM di dalam negeri yang diperkirakan mencapai 1,13 juta barel per hari pada 2020. Nah, sedangkan ternyata kapasitas kilang BBM di dalam negeri saat ini cuma ada sekitar 640.001 BPH. Wah, menarik juga ya ternyata. Lebih lanjut juga dijelaskan kalau terjadi lonjakan nih menjadi sekitar 6 miliar US dollar pada semester 1 tahun ini. Ini sebenarnya naik 48% dari sekitar 4 miliar dolar pada periode yang sama tahun lalu. Hal ini juga tak terlepas dari lonjakan harga minyak yang telah di atas 60 dolar per barelnya, bahkan menembus 70 dolar per barel. Nah, karena hal ini juga pemerintah mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebanyak 2 juta mobil dan 13 juta motor pada 2030. Pemakaian kendaraan listrik ini bisa mengurangi impor bensin sebesar 37.000 barel per hari pada 2025 dan 67.000 barel per hari pada 2030. Nah, pas banget nih Bang dan Sobat Bincang Energi semua, untuk mengurangi upaya impor bensin ini juga dilakukan untuk meningkatkan pemakaian biofuel berupa biodiesel
maupun bioetanol untuk keperluan transportasi. Nah, dengan begitu biofuel tadi ini bisa diharapkan untuk mengurangi impor bensin setara dengan 193.000 BWPD pada 2025 dan naik menjadi 239.000 BWPD pada 2030 dari 145.000 BWPD pada tahun 2020. Oke, akhirnya kita sampai nih di penghujung BES hari ini. Kita sudah baca ini berita-berita terhangat dan terkini dan ngobrolin juga mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan selama 2 pekan terakhir ini. Nah, benar banget nih Sobat Bincang Energi semua. Tentunya di sini kita juga pengen ngajak kalian semua, para Sobat Bincang Energi, buat gak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Mulai dari BES, BEM, dan Ruben, serta masih banyak lagi. Oh iya Sobat Bincang Energi semua, mau mengingatkan lagi nih, dalam rangka memeriahkan bulan kemerdekaan pada Agustus ini, Bincang Energi juga lagi ngadain lomba loh, dengan tema-tema yang menarik. Nah, lombanya apa aja kira-kira? Ada lomba esai, ada lomba idea, ada Reels Video Challenge, dan Instagram foto kontes yang bisa kalian ikuti semua di Instagram Bincang Energi. Menarik banget kan pastinya? Kalian juga bisa langsung kepoin Instagram @bincangenergi untuk tahu informasi lebih banyak loh seputar lomba yang kami adakan. Jangan lupa juga ajak teman-teman dan sanak saudara kalian untuk meramaikan Agustus ceria ini dengan Energizing Indonesia Sobat Band semua. Nah, selain lomba nih ya, kita juga punya akhir pekan ini, tepatnya pada tanggal 28 dan 29 Agustus, Bincang Energi akan hadir kembali dengan Ruben Series ke-6 dan ke-7 dengan tema yang gak kalah menariknya nih dengan Ruben sebelumnya. Jadi, pastikan kalian terus pantengin Instagram @bincangenergi dan ikuti keseruannya ya Sobat Bincang Energi semua. Wah, seru banget ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih Sobat Bincang Energi. Demikian dari kami, saya Kunto dari Bincang Energi. Dan saya Suti dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.